Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya. Jangan lupa dukung terus channel ini ya teman-teman. Oke baiklah, langsung saja Mimin lanjut ceritanya. Setelah mengetahui rahasia bos wanitaku, aku dalam masalah besar. Bab 461. Situasi saat ini terpampang dengan jelas di hadapanmu, apakah kamu nggak bisa melihat dengan jelas? Kalau begitu aku akan membantumu. Deon segera mengangkat Andres seperti seekor ayam. Kemudian membuangnya ke tengah genangan darah. Apakah dia merupakan manusia? Dia adalah iblis yang keluar dari neraka. Andres merasa sangat ketakutan sampai merasa tidak berdaya di tengah genangan darah dan segera merangkak menjauh dari Deon. Sikap sombongnya sebelum ini sama sekali sudah menghilang. Aku benar-benar sangat sial kalau ini bukan mimpi. Dia langsung membunuh dua Master Maharaja dalam satu serangan. Ini adalah pertama kalinya aku melihat hal ini. Sepertinya cuma satu kali ini saja. Orang-orang yang lain juga merasa sangat terkejut sampai dagu mereka terbuka lebar-lebar pada saat ini. Mereka semua menjauhi Deon dan kulit kepala mereka mati rasa. Terutama orang-orang yang meledek Deon sebelumnya segera menutup mulut mereka rapat-rapat karena takut mendapat masalah. Tuan Muda Itno yang paling kasar dalam memarahi Deon sedang meringkuk di sudut dan tidak berani keluar. Huhuhu. Sungguh menyeramkan, Ibu. Aku merindukanmu. Aku mau pulang. Kedua kaki Tuan Muda Itno bergetar, bahkan celananya sampai basah. Sebaliknya Deon malah bersikap seperti tidak terjadi apapun dan mencibir setelah melihat kondisi mengenaskan Andres. Sally, sejak kapan kamu jadi orang yang begitu nggak bermoral sampai bisa suka sama pria seperti ini? Anggota keluarga Yasna segera berkata dengan marah setelah mendengar ini. Deon, apa maksudmu? Nona besar dengan baik hati menolongmu, tapi kamu malah membalas kebaikan dengan kejahatan dan buat masalah di acara ulang tahunnya. Kenapa bisa ada orang yang nggak tahu diri sepertimu? Kami belum memperhitungkan masalah ini denganmu, tapi kamu malah sudah cari kesalahan Nona. Jangan bertindak semena-mena. Gak peduli bagaimanapun juga Andres adalah tunangan Nona kami. Gak disangka kamu memukulnya yang sama saja dengan jadi musuh keluarga Yasna. Anak buah Sally melangkah maju dan memarahi Deon. Situasi saat ini menjadi tegang. Hanya Sally yang mengamati ini semua dalam diam, seolah-olah dia adalah orang luar. Andres berjalan sambil terhuyung-huyung dan berlutut di bawah kaki Sally, kemudian berkata sambil menangis. Nona Sally, kamu harus membantuku. Aku mau menghukum orang itu karena mengikuti perintahmu. Tapi dia bunuh orang keluarga Linta dan juga keluarga Wilno, serta menghina dirimu. Hal ini sama sekali nggak bisa ditoleransi. Andres berkata dengan penuh semangat. Sally sedikit menunduk untuk menatapnya dan berkata dengan datar, jadi? Andres tertegun sejenak, tidak disangka pihak lain begitu tenang dan sama sekali tidak memiliki emosi. Andres tidak bisa menahan diri untuk merasa marah tapi tidak berani memarahi pihak lain. Dia hanya bisa mengeluarkan jurus besarnya. Sally, aku adalah tunanganmu. Dia sedang merusak acara pertunangan kita, apakah kamu nggak mau menghukumnya? Saat mendengar ucapan ini, Sally tertawa. Suara tawanya semakin lama semakin keras. Sally tertawa sampai tubuhnya terhuyung ke depan dan ke belakang, kemudian memegang perut dan tertawa sampai mengeluarkan air mata dan terjatuh dari punggung pengawalnya. Nona besar. Semua orang kebingungan. Andres bahkan merasa lebih bingung lagi. Sally, ada apa? Denganmu? Tunanganku? Apa yang kamu bicarakan? Sally berkata sambil memegang perutnya dan tertawa. Apakah kamu pantas jadi priaku? Kenapa kamu nggak berkaca? Lebih dulu. Ucapan ini bagaikan sambaran petir di siang bolong yang membuat Andres merasa terkejut dan raut wajahnya berubah. Bukankah kamu bilang kalau aku adalah tamu terpenting dalam acara ini? Selain itu, siapa pria yang berhak jadi tunanganmu? Selain aku di kapal pesiar ini. Dia. Sally mengangkat jarinya dan menunjuk seorang pria. Deon. Acara pertunangan hari ini disiapkan untuknya. Bab 462. Berita ini seperti sebuah bom yang dijatuhkan di tengah lautan yang tenang dan membuat gelombang yang besar. Terdapat perubahan yang sangat drastis pada situasi saat ini. Semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar. Tunangannya bukan Andres, tapi Deon. Kabar ini hampir bisa meledakkan kepala semua orang. Bahkan Deon sendiri juga terkejut saat mendengar ucapan
Sally dan tidak bisa menutup mulutnya dengan rapat. Sialan. Sally mengatakan bahwa aku adalah tunangannya. Sungguh tidak masuk akal. Gak mungkin. Aku gak percaya. Wajah Andres memucat dan berkata dengan histeris. Bagaimana mungkin dia yang cuma seorang pegawai rendahan berhak jadi tunangan Tuan Putri dari Provinsi Sino? Bagaimana mungkin aku yang merupakan pewaris keluarga? Wino lebih rendah darinya. Sally tidak mengatakan apapun dan langsung menamparnya. Andres ditampar sampai kepalanya terasa pusing. Dia terhuyung mundur beberapa langkah dan gigi gerahamnya bahkan sampai patah. Apakah kamu pantas menyebut dirimu jadi priaku? Bahkan 10.000 dirimu sama sekali nggak sebanding satu bulu kakinya. Dasar sampah. Sally berkata dengan keras. Ekspresi marah Sally membuat semua orang di sekitar merasa ketakutan. Selain itu, aku bilang kamu adalah tamu terpentingku karena aku mau memanfaatkanmu untuk menguji kekuatan tunanganku saat ini. Sally mengangkat sudut bibirnya dan tersenyum mengejek. Kamu sudah nggak berguna saat ini dan kamu adalah orang nggak berguna yang bisa dibuang bagiku. Dari awal sampai akhir kamu cuma memanfaatkanku. Andres segera mengerti. Berbagai persetujuan Sally sebenarnya merupakan sebuah penipuan yang disengaja. Sally sama sekali tidak pernah meliriknya dari awal sampai akhir. Ah! Sally! Dasar kamu wanita jalang, beraninya kamu mempermainkanku. Andres marah besar dan menerjang ke depan untuk mencekik. Sally! Hanya saja dia langsung dihentikan oleh pengawal keluarga. Yasna dengan cepat. Pergi kamu. Andres pada dasarnya adalah seorang master bela diri dan kekuatannya lebih besar dari orang biasa. Andres langsung mendorong belasan pengawal keluarga. Yasna menjauh dan mendekati Sally. Dia ingin membunuh wanita ini sebelum master di sisinya pulih. Hanya saja saat Andres sudah dekat dengan Sally, dia langsung diterbangkan oleh seseorang seperti sebuah roket. Setengah kepalanya menjadi rata dan darah mengalir kemana. Mana? Kamu sengaja membuatnya mendekatimu, kan? Deon menarik kembali kakinya dan berkata dengan tidak senang. Karena dia menemukan bahwa dia telah termakan jebakan wanita ini. Pelayan yang Deon tolong sebelumnya sedang berdiri di belakang Sally dengan hormat. Dari awal sampai akhir dia sudah terjatuh dalam permainan yang direncanakan oleh Sally dengan cermat. Jelas-jelas kamu tahu aku sengaja, kenapa kamu harus menendang Andres untuk menolongku? Sally sama sekali tidak berdalih dan berkata sambil tersenyum. Sudut mulut Deon berkedut, itu adalah sikap refleks dan dia baru mengetahui bahwa dia terjebak setelah bereaksi. Bukankah kamu sangat ingin menikahi Raja Gangster? Kenapa kamu bisa menyukaiku yang sama sekali nggak punya kedudukan yang setara denganmu? Deon bertanya pada Sally. Dia juga ingin menanyakan pertanyaan yang ingin Andres tanyakan. Sally berkata sambil tersenyum, ikut aku kalau kamu mau tahu. Sally mengangkat ujung gaunnya, kemudian berbalik dan berjalan dengan sepatu hak tingginya sambil menyebarkan angin harum. Deon mengikuti dari belakang. Sally tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menoleh untuk menatap Deon lekat-lekat. Apakah kamu masih mau terus berakting saat ini? Berakting? Apa maksudmu? Aku sama sekali nggak ngerti. Deon merasa sangat bingung. Raja Gangster, kamu benar-benar sangat keterlaluan karena menipu tunanganmu sendiri. Sally mengucapkan kata-kata yang mengejutkan. Bab 463. Deon langsung mematung di tempat. Hal yang sangat dikhawatirkan Deon pada akhirnya tetap terjadi. Sally yang merupakan wanita pintar pada akhirnya mengetahuinya juga. Deon langsung menyerah setelah terdiam selama 2 detik. Lalu duduk di sofa di hadapan Sally. Betul. Aku memang merupakan Raja Gangster dari Provinsi Sino. Apa maumu, Sally? Sally menatapnya dengan tatapan rumit. Sebenarnya aku seharusnya sudah tahu sejak awal. Bagaimana mungkin seorang pegawai kecil-kecilan di Provinsi Hollow bisa punya kemampuan yang begitu besar? Lalu aku mengutus orang untuk memeriksa di Provinsi Sino dan menemukan bahwa latar belakang Raja Gangster sangat mirip denganmu. Aku bahkan bertanya pada beberapa tentara yang pernah melihat wajahmu dan menyadari bahwa kamu adalah Raja Gangster itu sendiri. Sally menjadi curiga saat Deon mengatakan bahwa Raja Gangster akan menemuinya setelah percakapan di hotel terakhir kali. Kenapa Deon bisa mengetahui banyak hal,
seolah-olah dia sendiri adalah raja gangster itu. Sedangkan sebelum ini Sally selalu mengira bahwa Deon adalah bawahan raja gangster dan baru menyadari bahwa usahanya sia-sia saat mengikuti petunjuk yang salah ini. Deon berkata sambil tersenyum pahit. Sebenarnya aku sudah lama menduga bahwa hari ini akan tiba dan pakai segala cara untuk menunda hal ini terjadi. Sebelum Deon selesai berbicara, Sally tiba-tiba mendekati Deon, kedua kakinya menekan tubuh Deon dan wajahnya tiba-tiba mendekat. Hei, hei. Apa yang mau kamu lakukan? Deon merasa sangat terkejut terhadap tindakan Sally yang begitu tiba-tiba. Deon ingin melarikan diri, tapi seluruh tubuhnya ditekan oleh tubuh Sally, bahkan tubuh Sally bergesekan dengan dadanya. Sally menjulurkan lidahnya yang basah dan tatapannya membara. Aku adalah tunanganmu tapi kamu malah membohongiku selama ini. Ini adalah hutangmu padaku. Berbaring dengan patuh dan jangan bergerak, aku yakin kamu juga mau melakukan apa yang mau kulakukan. Deon berkata dengan tidak berdaya. Hei, hei, hei. Guruku yang menetapkan pernikahan ini dan aku sama sekali nggak tahu. Apa maksud dari aku berhutang padamu? Sally mengangkat kepalanya sambil tertawa. Kemudian kaki Sally menjauh dari tubuh Deon dan kembali duduk di hadapannya. Kalau begitu, mari kita berkenalan lagi dari awal mulai hari ini, ya? Aku bisa mulai jadi temanmu. Deon. Apakah wanita ini sudah berubah? Tidak disangka dia tiba memperlakukannya dengan baik. Sepertinya Sally menghilangkan sikap arogan seorang tuan putri setelah mengetahui bahwa dia adalah raja. Gangster. Bukannya nggak bisa, tapi kamu harus menjawab beberapa pertanyaanku. Apakah kamu selama ini terus mengawasiku? Deon bertanya pada Sally. Pihak lain menjawab dengan lugas, omong kosong, tentu saja aku harus mengawasi priaku dengan baik. Bagaimana kamu bisa tahu kalau organisasi V mau menyerangku? Aku tebak. Tebak? Bola mata Deon hampir melompat keluar. Sally berkata sambil tersenyum main-main. Kilan yang merupakan bawahanmu diserang dan seluruh pasukannya musnah, kan? Dia menyuruhku untuk memeriksa keberadaan organisasi V sebelum menghubungim dan aku menebak bahwa mereka pasti akan menyerangmu. Deon mau tidak mau merasa terkejut, Sally benar-benar adalah orang yang sangat pintar. Sally setara dengan dirinya dalam hal kecerdasan. Omong-omong, cairan infus yang diberikan organisasi V padamu namanya adalah senyawa nomor 4, komposisinya masih belum diketahui, tapi sudah pasti adalah musuh alami para master bela diri. Sebaiknya kamu berhati-hati. Sally tiba-tiba berkata. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku cuma asal tebak. Baiklah. Deon berkata sambil berdiri. Aku nggak sadarkan diri di tempatmu selama beberapa hari dan sudah seharusnya kembali. Aku pulang dulu, sampai jumpa lagi. Lalu melambaikan tangannya. Senyum main-main di wajah Sally langsung menghilang saat melihat Deon akan pergi, mulutnya terbuka dan ingin mengatakan sesuatu. Hanya saja, Sally berusaha untuk menahan dirinya pada akhirnya dan hanya berkata. Aku tunggu kamu. Langkah Deon berhenti sejenak saat mendengar ini, tapi dia segera pergi setelah berhenti selama 2 detik. Hanya meninggalkan Sally tertegun di tempat. Para pengikut di kedua sisi hanya bisa menghela napas saat melihat adegan ini. Tidak disangka Tuan Putri dari Provinsi Sino bisa jatuh cinta juga. Istriku, aku sudah kembali. Bab 464. Deon melangkah masuk dan menemukan bahwa rumahnya gelap gulita dan sunyi senyap. Jadi dia menyalakan lampu. Dia menemukan bahwa rumah ini sudah beberapa hari tidak dihuni. Luna sangat menyukai kebersihan dan tidak akan membiarkan rumahnya sekotor ini jika dia tinggal di sini. Aneh sekali, kemana Luna? Tanya Deon dengan bingung. Apakah Luna kembali lembur di perusahaan? Sama sekali tidak mungkin, bahwa Julie juga tidak ada di sini. Lupakan saja. Bagus juga dia nggak ada, agar kita nggak berantem saat bertemu lagi. Deon mengangkat bahunya. Padahal Deon sedang memikirkan bagaimana dia harus menjelaskan masalah sebelumnya pada Luna dalam perjalanan kembali. Hanya saja dia bisa menghemat tenaganya karena Luna tidak berada di sini. Apa sebenarnya senyawa nomor 4 yang dibilang Sally? Deon merasa ketakutan setiap kali mengingat hal ini. Tidak disangka dia yang merupakan raja gangster. Hidupnya akan hancur hanya karena sebuah jarum kecil. Jika organisasi V bisa memproduksi senyawa nomor 4 secara massal, bukankah itu artinya mereka bisa menghadapi seluruh pasukan master bela diri?
Apa yang bisa digunakan oleh negara Lordia untuk mengalahkan invasi ini? Ini sama saja seperti memasuki sebuah tempat yang tidak pernah didatangi orang-orang. Kalau gitu, maka aku hanya bisa suruh Kilan pergi ke Provinsi Sino untuk meminta bantuan dari orang tua di penelitian virologi untuk meneliti hal ini. Deon masih memiliki jarum suntik bekas digunakan oleh pihak lawan. Penelitian virologi di Provinsi Sino mengumpulkan para peneliti saraf terkenal dan peneliti gila dari semua dunia. Terdapat banyak penemuan yang bisa menghancurkan dunia yang semuanya dibuat oleh mereka. Jika bukan karena Deon mengurung mereka, dunia ini akan tamat kalau salah satu dari mereka berhasil melarikan diri. Selain itu, Deon menyuruh Kilan untuk sementara bekerja di bawah tanah dan jangan memprovokasi organisasi V. Siapa yang tahu jika pihak lawan akan melakukan serangan lagi jika terus dipaksa? Deon tidur setelah menyelesaikan masalah ini. Hanya saja, hari-hari tanpa Luna benar-benar sangat menderita. Deon terus berbaring bolak-balik di atas tempat tidur dan benaknya terus dipenuhi dengan sosok Ratu Gunung Es. Gak bisa terus seperti ini. Aku harus pergi ke perusahaan besok, wanita itu pasti sedang lembur. Aku nggak perlu berbicara dengan serius dengan wanita, hanya perlu membujuknya dan salah paham terhadap masalah sebelumnya pasti bisa diselesaikan. Deon menghibur dirinya sendiri dan tidur dengan tenang. Keesokan harinya, Deon pergi ke perusahaan Windy terlebih dahulu, pasti terdapat banyak kekacauan di dalam perusahaan selama beberapa hari ini, dia harus menyelesaikan ini semua sebelum menemui Luna. Deon melihat sosok Suzie yang kacau dan pantatnya yang bulat sedang menghadapnya setelah membuka pintu. Deon langsung memeluk Suzie dan berkata sambil menyeringai jahat. Hei, Bu Suzie, apakah kamu merindukanku? Astaga! Suzie berteriak dengan terkejut. Suzie menghela napas lega setelah melihat Deon, kakinya yang dibalut stoking hitam melingkari lutut. Deon dan berkata dengan mesra. Kamu pergi kemana selama beberapa hari ini? Aku telepon Luna tapi juga nggak diangkat, aku kira kalian berdua sedang bepergian lagi. Raut wajah Deon sedikit berubah, Bu Luna nggak bisa dihubungi? Apakah kamu nggak tahu dia pergi kemana? Suzie mengedipkan matanya dengan bingung, aku kira kamu lagi bersama dengannya. Ternyata kamu sama sekali nggak tahu apa-apa. Deon tertegun sejenak dan entah kenapa merasa sedikit khawatir. Pak Deon. Bu Suzie. Kedua pegawai dari kantor bisnis berkata ingin menemui kalian. Asisten membuka pintu dan berkata dengan cemas pada saat ini. Asisten segera menutup matanya dengan malu saat melihat perilaku mesra pihak lain. Maaf, aku lupa ketuk pintu. Apakah aku perlu keluar sekarang? Gak perlu, kami akan segera keluar. Suzie tersenyum dengan cerah dan berkata, dia adalah orang baru dan gak tahu apa-apa. Bab 465. Deon berkata dengan terkejut setelah pihak lain pergi. Perusahaan rekrut begitu banyak orang baru? Sudah ada berapa pegawai sekarang? Sepertinya lebih dari 1.000. Ucap Suzie setelah berpikir sejenak. Deon berkata dengan terkejut, lebih dari 1.000? Sebanyak ini? Kalian harus mengetahui bahwa grup Lixon hanya memiliki 5.000 pegawai, perusahaannya yang baru saja dibuka bahkan sudah bisa menyusul grup Lixon. Kamu nggak tahu betapa besarnya keuntungan. Ekonomi dari proyek kota Gemerlap yang benar-benar jauh berada di luar bayangan kita. Selain itu, industri siaran langsung juga merupakan sebuah industri yang terkenal pada saat ini, perkembangan perusahaan sangat cepat dan tentu saja harus merekrut banyak orang. Suzie berkata sambil tersenyum licik. Deon berkata, berapa laba bersih perusahaan selama sebulan? Kota Gemerlap Mas belum mulai beroperasi, tapi kami sudah terima banyak uang tanda jadi dari klien dan diperkirakan jumlahnya mencapai 10 miliar setiap bulannya. Sedangkan departemen siaran langsung lebih mengejutkan lagi, tingkat pertumbuhannya mencapai 10% setiap harinya dan diperkirakan akan dapat laba bersih sebesar puluhan miliar di bulan ini. Mulut Deon terbuka dengan lebar. Astaga! Dia sama sekali tidak menyangka bahwa perusahaan ini akan berkembang begitu pesat saat Luna menyuruhnya untuk membuka perusahaan ini. Dia harus berterima kasih pada Suzie karena bisa membantu mengelola perusahaan dengan baik selain strategi bisnisnya sendiri. Aku yakin gak lama lagi kita bisa bangun kerajaan bisnis kita sendiri. Tatapan Deon menjadi lebih berbinar, tangan yang sedang memeluk Suzie menjadi semakin lebih berani dan berkata sambil tersenyum. Untung saja ada kamu yang membantuku.
Di balik setiap pria sukses memang benar terdapat seorang wanita yang lebih hebat. Susie berkata sambil tersenyum, kamu berbicara dengan begitu indah. Kalau gitu aku mau tanya padamu, siapa yang lebih baik antaraku dengan Luna? Deon tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Aku rasa sebaiknya kita temui dua pegawai dari kantor bisnis dulu. Susie memutar bola matanya pada Deon. Pria memang gak punya hati dan bukan orang yang baik. Dia mulai mencari-cari alasan setelah mengungkit masalah penting. Susie mendengus dengan perlahan dan berbalik sambil berjalan dengan sepatu hak tingginya. Kedua pegawai dari kantor bisnis yang mengenakan kemeja putih sedang duduk dengan tegak di dalam ruang tunggu. Maaf. Baru saja ada rapat perusahaan, jadi aku datang terlambat. Susie datang terlambat dan segera mencari alasan. Mereka berdua saling bertatapan dan terlihat jelas merasa tidak puas dengan sikap Susie. Sepertinya Bu Susie sangat sibuk dan bahkan gak mau repot-repot menemui orang rendahan seperti kami. Susie berkata sambil tersenyum. Bagaimana mungkin? Kalian berdua adalah perwakilan dari kantor bisnis dan secara khusus datang untuk memeriksa situasi operasional perusahaan kami. Kami tentu saja akan sangat menyambut kalian, bagaimana mungkin kami mengabaikan kalian? Bu Susie, kami akan langsung mengatakannya padamu. Ada orang yang melapor kalau perusahaanmu punya pekerja ilegal dan menghindari pajak, apalagi situasinya sangat serius. Pihak atasan sangat menganggap penting masalah ini, jadi mereka mengutus kami berdua untuk memeriksa masalah ini. Kalau benar, maka bayar denda, penutupan perusahaan dan meminta maaf pada publik adalah hal yang gak bisa dihindari. Keduanya berkata dengan ekspresi serius. Wajah Susie langsung berubah, ada yang melapor. Kalau begitu maka mereka pasti adalah orang yang merasa iri dengan kami, jadi sengaja melapor kami. Perusahaan Windy berkembang dengan sangat cepat dan sudah pasti memiliki beberapa musuh dari banyak pesaing. Mereka sudah pasti akan melakukan trik kotor di belakang. Kami bisa tahu benar atau enggak setelah memeriksanya. Pihak lain berkata dengan nada dingin. Kami merasa sangat curiga berdasarkan sikap perusahaan kalian pada kami. Susie merasa cemas saat mendengar ini. Apakah mereka berdua datang ke sini untuk mencari masalah? Bab 466. Saat ini kami mau memeriksa perlindungan kebakaran, keuangan, bagian personel dan dokumen spesifik dari perusahaan kalian. Cepat suruh orang untuk menyiapkan ini semua dan berikan pada kami. Mereka berdua duduk sambil menyilangkan kaki mereka. Mereka berkata dengan arogan dan sama sekali tidak menatap Susie. Susie berkata dengan cemas. Perusahaan kami sangat sibuk akhir-akhir ini dan belum sempat menyusun semua dokumen yang diperlukan. Susie sama sekali tidak merasa takut jika hanya memeriksa masalah pekerja ilegal dan menghindar membayar pajak. Masalahnya adalah perusahaan Windy adalah sebuah perusahaan baru dan terlalu cepat berkembang, sudah pasti terdapat beberapa kelalaian dalam masalah operasional. Begitu pihak lain mengetahui hal ini dan membesar-besarkan masalah ini, maka ini sudah pasti adalah sebuah pukulan besar bagi perusahaan. Mereka berdua saling memandang dan tersenyum, seolah-olah mereka sudah sering menggunakan trik ini. Sikap arogan lawan langsung berkurang pada saat ini. Seseorang tiba-tiba terbatuk dan berkata, Bu Susie, kami bukanlah orang yang kejam. Seperti kata pepatah, seorang pegawai bisa mencari cara lain untuk mematuhi peraturan atasan yang sulit. Kami sudah lama menangani dan mengetahui kesulitan perusahaan kalian. Orang yang lain juga berkata, tapi kami nggak mungkin sia-sia datang ke sini, kan? Kami pasti harus pergi bolak-balik ke kantor bisnis beberapa kali karena masalah kalian. Kaki kami sudah hampir patah, tapi kami nggak dapat apa-apa, Susie segera memahami maksud pihak lain. Ternyata mereka ingin diberi hadiah. Susie sangat mengenal orang seperti ini, mereka sengaja mencari alasan untuk mempersulitmu dan mengambil kesempatan untuk mendapat keuntungan. Haha. Aku mengerti maksud kalian. Tolong tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Aku nggak akan membiarkan kalian datang ke sini dengan sia-sia. Susie berbalik dan pergi, kemudian berkata pada asisten dengan suara rendah. Siapkan 2 jam tangan terbaru Patek Philippe yang dikemas dalam kotak jam tangan merek lainnya. Lalu siapkan 2 amplop yang masing-masing berisi uang 20 juta. Anggap saja dia sedang memberi donasi. Asisten menggaruk kepalanya dan berkata dengan bingung. Bu Susie, aku ngerti kalau kamu mau kasih 20 juta pada mereka. Tapi kenapa harus pakai kotak jam tangan merek lain untuk mengemas jam tangan Patek Philippe?
Itu adalah model terbaru, jam tangan seharga ratusan juta malah dikemas dengan kotak jam. Tangan murahan? Susie berkata sambil tersenyum. Kamu adalah anak baru lulus yang gak ngerti apa-apa. Pakai kotak jam tangan murahan tentu saja untuk membodohi orang-orang. Memangnya kamu kira mereka itu bodoh yang berani terima barang dari siapapun? Bahkan jika kamu kasih mobil BMW pada mereka, kamu tetap harus mengganti logo BMW itu dengan logo Toyota atau Honda. Apalagi pihak lain sama sekali tidak bodoh dan tentu saja bisa memahami maksud dari tindakan ini. Semuanya demi keamanan. Asisten segera memahami maksud Susie. Aku mengerti dan akan segera menyuruh orang untuk melakukan hal ini. Aku jamin semuanya akan terkumpul dalam waktu 5 menit. Sebenarnya Susie sudah lama menyuruh orang untuk membeli barang-barang berharga ini. Tujuannya adalah untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Tunggu sebentar. Susie, apa yang terjadi sampai harus menggunakan jam tangan ratusan juta? Deon datang terlambat dan bertanya pada Susie. Susie berkata sambil tersenyum tidak berdaya. 2 orang dari kantor bisnis datang dan sama sekali nggak mau pergi. Mereka bahkan mengancam akan mempersulit perusahaan kami. Aku sama sekali nggak punya cara lain. Deon berkata sambil menyipitkan matanya. Jadi kamu berencana kasih mereka? Kalau kamu kasih mereka, bagaimana kalau orang lain datang lagi? Apakah kamu mau terus kasih? Susie berkata sambil menghela napas. Pak Deon, dunia bisnis sama sekali nggak lebih baik dari medan perang. Kita harus bersikap manusiawi, perusahaan kita nggak mungkin punya harapan untuk hidup kalau nggak bersikap seperti ini. Deon terdiam untuk waktu yang cukup lama dan tiba-tiba berkata. Tapi aku mau cari cara yang lain dan nggak mau kasih mereka. Bab 467. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan bertindak sembarangan. Negara Lordia adalah negara demokrasi dan ini sudah merupakan tradisi selama ribuan tahun, bagaimana mungkin bisa dipatahkan hanya karena kamu? Susie segera merasa cemas. Deon berkata sambil melambaikan tangannya. Tenang saja, aku punya rencana sendiri, biarkan aku bertindak sesuka hatiku kali ini. Deon memasuki ruang tunggu sambil tersenyum pada saat ini. Maaf karena telah buat kalian berdua menunggu lama. Maaf sekali. Susie mengikuti dari belakang dan berkata, dia adalah manajer umum kami, Pak Deon. Mereka berdua segera tersenyum dan berkata, ternyata Pak Deon. Kami sudah lama mendengar namamu, kamu sudah bisa memimpin perusahaan yang begitu besar di usia muda. Benar-benar sangat hebat. Deon berkata sambil tersenyum sopan. Aku benar-benar sangat tersanjung. Bu Susie bilang kalau kalian berdua datang jauh-jauh ke perusahaan Windy untuk membantu kami, kalian benar-benar telah bekerja keras. Aku sudah menyiapkan sebuah hadiah kecil, tolong jangan merasa sungkan. Ini sama sekali nggak seberapa. Susie memegang 2 amplop yang tebal di tangannya. Kedua orang dari kantor bisnis merasa sedikit kecewa pada saat ini. Uang di dalam amplop ini paling banyak hanya sebesar 20 juta meski terlihat sangat tebal. Mereka datang jauh-jauh ke sini tapi malah hanya dikasih 20 juta per orang. Anak muda ini benar-benar sama sekali tidak pandai bersikap. Perusahaannya bahkan memiliki aset puluhan miliar, apakah dia menganggap mereka sebagai pengemis? Keduanya tersenyum dengan terpaksa. Haha. Pak Deon benar-benar sangat sungkan, kami lebih suka hal-hal yang bisa digunakan daripada hal eksternal seperti ini. Mereka sedang mengisyaratkan Deon untuk memberi mereka jam tangan atau mobil. Hanya saja Deon bersikap seperti orang bodoh dan berkata sambil tersenyum lebar. Hal-hal yang bisa digunakan? Aku lihat kalian berdua merokok tadi, asbaknya sangat mudah untuk dipakai, kan? Aku akan kasih asbak yang lebih bagus lagi daripada yang ini dan jamin kalian pasti akan merasa sangat puas. Sudut mulut mereka berdua berkedut-kedut. Dia memang merupakan orang bodoh yang sama sekali tidak mengerti ucapan mereka. Benar-benar sama sekali tidak memahami hubungan antar manusia. Sudahlah, lupakan saja, lagi pula kita sudah dapat uang kerja keras kita. Kita nggak perlu perhitungan dengan mereka lagi. Salah satu dari mereka menjadi tidak sabar dan merasa mereka sebaiknya berhenti, lagi pula sama sekali tidak sepadan jika hubungan mereka memburuk karena uang sekecil ini. Orang yang lain hanya bisa menyerah dan berkata, Pak Deon gak perlu kas asbak pada kami. Kami masih punya tugas dan gak akan berlama-lama di sini, kami pergi dulu. Deon berkata sambil tersenyum. Baik,
Kami akan selalu menyambut kalian untuk datang memeriksa perusahaan kami. Baik, baik, kami pasti akan datang lagi kalau ada kesempatan. Mereka berdua melangkah dengan cepat dan berharap bisa segera pergi dari tempat ini. Seseorang mencibir. Sungguh sial. Aku nggak menyangka akan bertemu dengan bos yang begitu pelit. Uang sedikit ini sama sekali nggak cukup untukku. Orang yang lain juga berkata dengan marah. Siapa sangka perusahaan sebesar perusahaan Windy hanya kasih uang sedikit ini pada kita. Sepertinya nanti kita harus kasih surat denda pada Pak Deon agar dia tahu betapa hebatnya kita. Keduanya berkata dengan marah sambil membuka amplop. Betapapun sedikitnya uang itu tetap uang dan mereka tidak tega membuangnya. Hanya saja, mereka langsung membeku di tempat dan tertegun saat membuka amplop. Sama sekali tidak ada uang di dalam amplop. Hanya setumpuk tisu toilet. Mereka hanya merasa aja mereka terasa sangat panas, seperti sehabis ditampar dengan keras oleh seseorang pada saat ini. Pak Deon sedang membodohi kita. Mereka berdua langsung merasa geram dan marah pada saat ini. Pada awalnya, 20 juta memang sedikit dan tidak peduli bagaimanapun juga itu tetap merupakan uang. Tapi Deon sama sekali tidak ingin memberi mereka 1 sen pun, mereka bahkan tidak sebanding dengan pengemis. Ayo kita kembali. Aku nggak akan bekerja di kantor bisnis lagi kalau nggak melampiaskan amarah ini padanya. Benar, tamparan ini harus dikembalikan. Kalau nggak kita bukan manusia. Mereka berdua kembali ke perusahaan Windy dengan penuh amarah. Bab 468. Boom. Keduanya masuk ke kantor Deon. Susie dan beberapa asisten sedang mengadakan pertemuan. Kalian? Kenapa kembali lagi? Apa ada barang yang tertinggal? Deon bertanya dengan berpura-pura terkejut. Melihat ekspresi satu sama lain, keduanya dipenuhi amarah. Pak Deon? Apa kamu sendiri yang memasukkan isinya ke dalam amplop? Ya, kata Deon dengan tenang. Apa maksudmu? Mereka berdua menatap dengan marah. Terserah kalian saja. Deon masih berkata sambil tersenyum. Haha. Pak Deon sudah mempermalukan kami, bahkan ingin mempublikasikan bahwa akulah yang melakukannya. Kedua orang dari kantor bisnis itu benar-benar marah dan berkata dengan wajah murung. Tahukah kamu bahwa kami berdua berhak mengeluarkan perintah perbaikan pada kalian tanpa melalui formalitas apapun? Agar perusahaan kalian menghentikan operasinya dalam waktu 3 bulan untuk perbaikan. Selain itu, berbagai denda harus dibayarkan. Seriusnya, perusahaan kalian akan didenda hingga bangkrut. Kamu serta Nona Suzie akan masuk penjara bersama-sama. Begitu mendengar ancaman ini, Deon hanya berbaring di kursi kantornya, mengangkat kepalanya sambil tertawa main-main. Bahkan Suzie di belakangnya menutup mulutnya dan menahan tawanya. Haha. Hahaha. Seluruh ruangan dipenuhi dengan suara tawa. Keduanya tercengang. Kata-kata mereka bukannya tidak berdasar. Tanpa diduga, orang-orang seperti perusahaan Windy tidak takut sama sekali. Sepertinya perusahaan ini nggak menganggap kita berdua dan seluruh kantor bisnis. Keduanya sangat marah. Dulu ketika pemilik bisnis bertemu dengan kantor bisnis akan bersikap rendah hati dan penuh hormat. Namun di sini, mereka memperlakukan mereka sebagai anggota kantor bisnis seperti badut. Kami berdua mengumumkan atas nama kantor bisnis bahwa perusahaan Windy sudah melakukan operasi bisnis ilegal yang serius dan sekarang akan dihentikan operasinya tanpa batas waktu. Pada tahap selanjutnya, penyelidikan komprehensif akan dilakukan terhadap perusahaan kalian, jadi bersiaplah untuk menerima denda yang besar. Keduanya dengan marah menggunakan senjata terakhir mereka. Lagi pula, tidak ada perusahaan yang dapat menahan penyelidikan tingkat tinggi yang dilakukan oleh kantor bisnis. Selama ingin mencari masalah, pasti bisa mengambil celah dan membuat keributan besar yang menyebabkan perusahaan Windy tutup. Deon berkata, izinkan aku bertanya, siapa bos kalian? Keduanya tercengang. Seseorang mencibir, kamu orang biasa untuk apa ingin tahu hal ini? Ini bukan urusanmu. Kalian berdua hanyalah pegawai biasa di bagian pengawasan pada kantor bisnis. Atasan kalian seharusnya adalah Pak Zuhdi, kepala bagian pengawasan pasar, kan? Deon berkata dengan kaget. Keduanya tiba-tiba bertukar pikiran. Ternyata pihak lain tahu nama bos mereka. Namun, sebagai bos perusahaan, wajar jika menyelidiki latar belakang kantor bisnis terlebih dahulu. Itu tidak berarti apa-apa. Lalu kenapa?
Saat memikirkan hal ini, keduanya menjawab dengan percaya diri. Deon menatap Susie dan berkata, "Kamu bisa menghubungi Pak Zudi?" Keduanya tiba-tiba terkejut. Mungkinkah Deon mengenal bos mereka? Akibatnya, Susie menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nggak bisa, aku nggak kenal." Keduanya tersenyum dan berkata, "Haha, aku pikir kalian hebat hingga bisa menghubungi atasan kita. Pak Zudi punya banyak urusan, mana mungkin peduli dengan tokoh kecil sepertimu." Sebelum mereka selesai berbicara, suara Susie seperti pisau tajam yang menusuk langsung ke dalam hati mereka. Karena levelnya terlalu rendah, nggak mungkin aku punya kontaknya. Cukup hubungi langsung Pak Abi dari kantor bisnis. Ya, baiklah, panggil Pak Abi ke sini. Kata-kata Deon seperti bom yang langsung meledak di kepala mereka. Bab 469. Maksud kalian Pak Abi orang tertinggi yang bertanggung jawab di kantor bisnis? Keduanya terkejut dan berkata, "Atasan langsung mereka, Pak Abi, bahkan orang dalam seperti mereka hanya dapat menemuinya setiap 6 bulan sekali." Deon tersenyum dan tidak berkata apa-apa, menyilangkan kaki sambil berkata, "Kalian akan segera tahu." 2 menit kemudian, ponsel mereka berdering dengan cepat. Ternyata atasan langsung mereka, Pak Zudi. Raut wajah mereka langsung menjadi pucat dan mereka buru-buru menjawab telepon. "Pak Zudi, ada apa?" "Kita mengikuti perintahmu untuk menyelidiki secara menyeluruh insiden penggelapan pajak perusahaan Windy." Terdengar teriakan marah. "Sialan! Segera minta maaf pada Pak Deon lalu pulang. Kapan aku memintamu memeriksa perusahaan Windy? Pak Abi baru saja meneleponku untuk menanyakan hal ini. Aku sial karena perbuatan kalian." Begitu mendengar ini, mereka berdua terkejut seolah-olah disambar petir secara tiba-tiba. Pak Abi benar-benar bertanya. Jelas sekali Pak Zuhdi yang meminta mereka mencari tahu, tapi sekarang benar-benar menyerahkan seluruh masalahnya pada mereka. Bukankah ini sama saja mendorong mereka ke lubang buaya? Mereka meletakkan ponsel mereka dengan gemetar sambil memandang Deon. Perasaan terhina muncul secara spontan. Pihak lain memperlakukan mereka seperti monyet, tapi mereka malah yang berlutut. Deon tersenyum dan berkata, "Hah? Kenapa? Sepertinya aku kurang mengungkapkan maksudku. Bu Susie, telepon langsung Pak Abi. Minta dia untuk datang padaku." "Jangan." Mereka berdua langsung ketakutan lalu berlutut sambil memohon belas kasihan. "Pak Deon, ampuni kami. Kami salah menilaimu. Kami nggak tahu bahwa kamu sangat hebat, hingga kami sendiri menyinggung perusahaanmu. Kami mohon maaf, kami akan bertobat. Kami siap untuk jadi anjing yang bisa kamu tunggangi. Terima kasih. Aku nggak berselera." Susie menahan senyumnya dan berkata dengan nada dingin. "Lalu bagaimana kalau ada yang melapor perusahaan kami lagi? Bagaimana cara kalian menghadapinya? Kami akan selalu mengirimkan surat laporan ke perusahaan mereka. Kalaupun Pak Deon membutuhkannya, kami dapat segera mencari kesalahan mereka dan meminta mereka menghentikan bisnis mereka." Keduanya tidak sabar untuk mengungkapkan kesetiaan mereka, bahkan sudah tidak merasa malu lagi. Deon berkata dengan tenang, "Nggak perlu. Kalau ada laporan lain, lakukan saja tugasmu saja dengan adil. Perusahaan kita beroperasi dengan baik dan jujur." Ketika keduanya mendengar ini, mereka segera saling menyanjung dan berkata, "Ya, Pak Deon benar, harus baik dan jujur. Setelah kalian keluar, tolong kirimkan pesan ke semua lapisan masyarakat. Menyuap nggak akan berhasil di perusahaan Windy, kami juga nggak suka." Deon berkata dengan serius. "Bisnis adalah bisnis, pekerjaan kantor adalah pekerjaan kantor. Kita punya hubungan yang setara dengan masyarakat, kita akan selalu bersikap jujur. Ya, kita akan menyampaikan kata-kata ini." Keduanya buru-buru menjawab, lalu meninggalkan perusahaan. Susie melihat ke belakang kedua orang itu, menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Mudah sekali menangani orang lemah ini. Kuncinya adalah harus berani bertindak. Sekarang, semua pejabat publik di kota Cielo dan bahkan provinsi Hollow akan tahu bahwa kamu, Deon, adalah seorang yang sangat hebat. Akan lebih sulit lagi menjalin hubungan baik dengan mereka nantinya." Deon tersenyum dan berkata, "Kenapa kita harus menjilat toko besar ketika berbisnis? Apa nggak bisa bertarung dengan adil saja? Itu hanya angan-anganmu. Kalau kita nggak mengikuti jalan kita, orang lain juga akan mengikuti." Susie membalas dengan tidak senang.
Deon membalas. Jadi, hanya dengan terus memperkuat diri sendiri kita dapat mencegah fenomena ini terjadi. Di hadapan kekuatan absolut, koneksi dan keterampilan apapun gak akan ada gunanya. Bab 470. Percaya diri sekali. Susie meliriknya, jelas tidak tahan dengan kesombongan Deon. Mungkinkah Deon masih cukup kuat untuk mengabaikan kekuatan publik? Aduh, lagi pula kamu bosku, aku akan mendengarkanmu. Susie memanfaatkan situasi ini untuk menyandarkan kepalanya di bahu Deon. Kamu adalah priaku, maka apapun yang kamu katakan, aku. Susie akan melakukannya. Ngomong-ngomong, Pak Deon dan Bu Susie, selain dua pejabat dari kantor bisnis, ada juga Bu Mira dari tim penegak hukum yang sudah lama menunggu di ruang tunggu. Asisten itu tiba-tiba berkata. Deon terkejut dan berkata, Mira. Ya. Kenapa nggak bilang dari tadi, ujar Deon dengan marah. Mira pasti akan marah jika membiarkannya menunggu begitu lama. Mira gadis kecil itu pasti ingin membunuhnya sekarang. Maaf, Pak Deon, aku melihat betapa tegangnya situasi barusan, jadi aku nggak berani menyela. Asisten itu menundukkan kepalanya karena ketakutan. Deon tidak repot-repot menjawab dan langsung masuk ke ruang tunggu. Mira mengenakan seragam penegakan hukum yang berkilau dengan rambut hitam panjang tergantung di bahunya, terlihat megah. Bentuk tubuh yang seksi dan anggun terlihat sangat sempurna. Melihat Deon yang memakai setelan jas dan sepatu kulit masuk, Mira langsung mengangkat dagunya dan menatapnya dengan kesal. Setelah menjadi bos, kamu benar-benar terlihat lebih tampan. Jauh lebih enak dipandang. Deon terbatuk dengan canggung dan berkata, Bu Mira, aku ingat akhir pekan depan kita akan bertemu. Apa kamu sudah nggak sabar lagi? Kenapa buru-buru sekali? Ketika Mira mendengar ini, wajahnya menjadi merah seperti air mendidih dan berkata, Omong kosong. Siapa yang memberitahumu ini? Deon terlihat sedikit tersenyum. Deon diam-diam mendekati Mira dan matanya langsung tertuju pada dadanya yang setengah terbuka, memperlihatkan payudara yang montok. Membuat Mira menyusut tanpa sadar. Dasar mesum. Apa maumu? Aku datang ke sini untuk bicara serius denganmu. Deon tersenyum sinis dan berkata, katakan saja. Aku akan mendengarkannya. Mira berbeda dengan Luna dan Suzie. Jika kedua wanita itu seperti bunga di rumah kaca, Mira seperti mawar berduri, menggoda dan berbahaya. Inilah salah satu alasan kenapa Deon terobsesi dengan Mira. Namun apa yang dikatakan Mira selanjutnya membuatnya segera menghentikan semua fantasinya. Luna sudah hilang selama beberapa hari. Apa kamu tahu? Setelah mendengar ini, ekspresi Deon langsung berubah drastis. Hilang. Kamu yakin? 100% yakin. Mira mengangguk dan berkata, orang yang bersamanya juga hilang dan sepupunya Julie. Karena kami tahu bahwa Luna melakukan panggilan darurat ke tim penegak hukum kami 2 hari yang lalu, tapi sinyalnya sangat pendek dan hanya berlangsung kurang dari 2 detik. Setelah itu kami menemukan bahwa sinyal tentang dia benar-benar hilang di kota Cielo. Masalah ini telah menimbulkan kekhawatiran kami, dan kami segera melancarkan penyelidikan. Tetangga terdekat, perusahaan dan keluarganya semuanya sudah ditanyai, gak ada yang tahu keberadaannya. Deon berkata tanpa ragu-ragu, periksa kamera CCTV. Apa kalian sudah memeriksanya? Jangan khawatir. Kami sudah memeriksa semuanya. Tapi kamera CCTV di bagian jalan dekat Luna benar-benar hancur selama beberapa hari itu. Mira mengangkat alisnya dan berkata, menurutku masalah ini bukannya nggak berdasar. Setidaknya ini ada hubungannya dengan Julie. Dia adalah tersangka pertama. Bagaimana dengan Julie? Sudah kubilang, dia juga menghilang. Sejauh ini kita belum bisa menemukannya. Aku akan memeriksanya. Deon berbicara dengan penuh semangat, berbalik dan segera menelepon Arga. Arga, cepat beri perintah ke dunia bawah tanahmu. Gunakan segala cara untuk menemukan seorang wanita bernama Julie dan Luna. Aku akan mengirimkan fotonya nanti. Bersambung, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman agar Mimin makin semangat buat update bab berikutnya. Terima kasih.